Ya, baik, karena azan di tempat saya sudah berhenti, kita mulai saja ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, saudara, mahasiswa Universitas Terbuka. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Ini rekan-rekan online-nya sambil bekerja atau sudah di kediaman masing-masing? Oh, sudah ada yang di rumah ya. Baik, karena web 2 ini saya rekam ya, sehingga teman-teman mahasiswa bisa merefresh kembali ya untuk materi hari ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Wiranti Kusumapsari. Saya dosen home base di Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya membantu pihak UT ya sebagai tutor untuk mata kuliah basis data. Ya. Jadi selama tuton ini tugas-tugas dan juga diskusi ya. Nah, saya yang akan memberikan tanggapan dan juga penilaian ya. Ya, jangan lupa rekan-rekan untuk presensi kehadiran ya di e-learning. Nah, jangan lupa juga untuk diskusi dan juga tugas dikerjakan ya, karena untuk keaktifan mahasiswa ya, nantinya juga akan saya laporkan ya, apalagi tugas-tugas gitu ya. Nah, tugasnya tidak hanya tulisan saja ya, namun teman-teman diminta untuk membuat video tutorial ya, diupload boleh di Drive atau boleh di YouTube gitu ya. Bagaimana proses rekan-rekan praktik ya, praktik sesuai dengan tugasnya, seperti itu ya. Baik, saya izin untuk dokumentasi di awal ya. Kalau yang tidak bisa on cam tidak apa-apa ya, karena mungkin sedang sambil bekerja gitu ya. Yang penting teman-teman bisa menyimak web kali ini. Baik, untuk tugasnya, apakah ada yang mengalami kendala? Saya sambil izin membuka ini ya, screen. Sebentar ya. Ya, mohon maaf karena di Jakarta habis hujan ya. Jadi mungkin koneksinya agak kurang stabil. Atau mungkin di bagian lain sedang hujan gitu ya. Baik, sedikit materi ya sebelum kita mencoba untuk praktik nih, praktik untuk pembuatan IRD ya. Sehingga teman-teman nih setelah selesai web yang belum mengerjakan web ya, mohon segera dikerjakan ya. Untuk slide-nya di tempat teman-teman apakah sudah terlihat? Terlihat ya. Oke, sebentar saya izin untuk mute dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang model data ya. Sebelum kita mencoba untuk praktik, teman-teman diharapkan ya sudah paham ya apa saja modelan data ya, yang ada di basis data. Di sini teman-teman boleh ya kalau misalkan nanti ada yang bingung gitu ya, atau mungkin saya menjelaskan tuh terlalu cepat gitu ya. Karena kita tidak tatap muka nih ya, jadi saya mungkin nggak bisa melihat gimana respon teman-teman gitu ya. Beda dengan kelas reguler,
saya bisa melihat respon teman-teman apakah teman-teman sudah paham gitu ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Nah, karena kita sistemnya online gitu ya, feel free untuk teman-teman bertanya gitu ya nanti ya. Ataupun kalau misalkan saya merasa terlalu cepat untuk menjelaskan sebuah materi, ya boleh teman-teman sampaikan ya. Baik, di sini ada model database ya. Jadi ada 3 ya. Ini saya ambil dari e-learning ya teman-teman ya materinya. Jadi di sini ada 3 model database, ada hierarki, ada jaringan, ada relasi. Nah, model itu apa? Itu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan relationship atau hubungan antar data-data dan batasan-batasan data dalam suatu sistem basis data. Ya, jadi dia me- menghubungkan data dengan data gitu ya, dan ada batasan-batasan data dalam suatu sistem basis data ya. Nah, model data juga harus merepresentasikan serta menyediakan konsep dasar yang memungkinkan perancang basis data dan pemakai untuk dapat mengkomunikasikan pemahamannya mengenai organisasi data ya. Jadi kita harus bisa kayak menggambar gitu ya, menggambar sebuah notasi ya dengan sebuah notasi yang sudah jadi kesepakatan bersama ya. Eh, Sehingga antara perancang dan juga pemakai ya itu dapat mengkomunikasikan pemahamannya mengenai organisasi data. Nah, tadi notasi atau mungkin simbol-simbol ya yang sering digunakan ya, yang sudah kesepakatan bersama gitu ya, turun-temurun. Nah, di sini ada relational database model ya. Jadi di sini ya adalah konsep model konseptual tingkat tinggi pada proses perancangan basis data. Sebelum kita membangun sebuah basis data ya, atau kumpulan dari data-data dan juga relasinya gitu ya, kita harus merancangnya dulu nih, ya kan? Nah, jadi modelnya himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur basis data, transaksi pengambilan, dan pembaruan basis data. Nah, di sini ada simbol-simbolnya yang teman-teman juga wajib mengetahui ya, dan harus bisa ya. Nah, misalkan di sini ada simbol persegi panjang ya. Nah, simbol persegi panjang ini bisa disebut entitas atau kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik ya. Misalkan kumpulan dari objek mahasiswa, kumpulan dari objek dosen gitu ya, kumpulan eh, objek apalagi nih pegawai gitu ya. Nah, itu disimbolkan dengan persegi panjang ya. Lalu kemudian ada belah ketupat ini ya. Nah, itu adalah relasi, menjelaskan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, dihubungkannya dengan sebuah relasi. Nah, di hubungan ini juga ada beberapa jenisnya, teman-teman. Jadi, ada hubungan satu ke banyak, dan juga banyak ke banyak. Ah, lalu ada yang kayak lonjong ini ya, kayak oval ya. Itu namanya adalah atribut ya. Atribut adalah karakteristik dari entitas ya atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Jadi misalkan tadi kita punya objek dosen gitu ya. Nah, kita kan bergambar ini nih. Nah, di dosen itu mempunyai sebuah penjelasan ya, penjelasan yang namanya atribut-atribut. Misalkan penjelasan sebuah dosen pasti memiliki NIP. NIP kalau misalkan dosen tersebut dari perguruan tinggi negeri ya. Atau kalau misalkan ID untuk dosen secara keseluruhan ya, itu bisa NUPTK atau dulu namanya NIDN gitu ya. Nah, selain itu ada apa lagi? Pasti dosen mempunyai sebuah nama ya, biar apa namanya?
tidak tertukar antara satu dosen dengan satu dosen lainnya, pasti mempunyai nama gitu ya. Lalu seorang dosen juga pasti mempunyai kontak ya, misalkan email atau nomor handphone gitu ya, dan lain sebagainya ya yang apa namanya merupakan karakteristik dari sebuah entitas tersebut. Nah, lalu garis itu adalah hubungan antara entitas dengan atributnya, nah, ataupun juga entitas dengan himpunan relasinya ya. Jadi dihubungkan dengan sebuah garis. Nah, untuk tahapan-tahapan pembuatan ARD-nya seperti apa ya? Di sini juga saya sudah memberikan tambahan ya dalam bentuk video ya di e-learning ya kalau nggak salah. Sorry. Eh, di aktivitas belajar keempat ya. Nah, ini ya, bagaimana tentang cara mendesainnya gitu ya, ataupun cara merancangnya ya. Mungkin teman-teman yang sibuk bekerja gitu ya, eh, bisa apa namanya melihat video ya, karena video kan bisa kita playback gitu ya, atau bisa kita save dulu nih kalau jam-jam lagi istirahat bisa kita play gitu ya. Karena kalau tulisan mungkin bisa apa namanya ya penjelasannya kurang detail seperti itu ya, sehingga saya menambahkan materi melalui video YouTube. Jadi ada tahapan pembuatan ERD ya, kurang lebihnya. Tentunya kita harus menentukan dulu nih atau mengidentifikasikan seluruh entitas yang terlibat dalam sebuah sistem basis data. Misalkan sistem informasi eh, SIAKAD ya, sistem informasi akademik ya. SIAKAD, sistem informasi akademik. Berarti kita tentukan dulu nih entitas-entitas apa saja yang saling berhubungan gitu ya. Ketika kita ingin membangun sebuah sistem basis data. Kayak misalkan di sistem informasi akademik pasti ada informasi tentang dosen gitu kan ya. Lalu juga pasti ada mahasiswa, lalu ada mata kuliah ya kan. Lalu ada apa lagi? Ya, nanti bisa teman-teman diidentifikasi dulu nih. Jadi bayangkan ya, misalnya teman-teman mau membangun sebuah sistem ya. Nah, pihak-pihak apa saja yang terlibat gitu ya, yang apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan atributnya nih ya. Atribut atau field ya, sama aja ya, dari masing-masing entitas beserta kuncinya. Ya, kuncinya ini maksudnya apa? Kita cari nih dari atribut-atribut tersebut, apakah ada suatu kode unik gitu ya. Kode unik itu apa? Kode unik itu adalah misalkan contohnya dosen tadi ya, satu dosen itu pasti mempunyai sebuah ID dosen ya, atau NIDN, atau NUPTK, atau NIP gitu ya. Nah, masing-masing NIP antara satu dosen dengan dosen yang lainnya pasti berbeda ya. Angkanya nih ya, kalau misalnya teman-teman perhatiin NIP, pasti satu dosen dengan dosen yang lainnya pasti berbeda gitu ya. Gitu juga kalau teman-teman mahasiswa nih ya, pasti punya NIM yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, NIM-nya pasti berbeda. Ya. Dan lain-lain ya, nanti teman-teman bisa kira-kira nih menganalisis nih, apa saja atribut-atribut ya, dan juga eh, apa namanya, dalam entitas itu mempunyai kunci atau primary key apa gitu ya. Nah, kemudian menentukan atribut dari suatu entitas sangat menentukan baik atau tidaknya sistem basis data yang dirancang ya. Karena atribut ini akan sangat menentukan dalam proses relasi nantinya. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati nih karena atribut adalah ciri khas yang melekat dalam suatu entitas ya. Nah, tadi misalkan mahasiswa pasti punya NIP, punya nomor, punya nama orang tua, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, setelah itu juga kita harus menentukan nih tadi, menentukan kuncinya nih, ya kan, sebagai penanda atribut tersebut. Nah, jadi kuncinya harus bersifat unik gitu ya. Nah, lalu kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi
yang ada beserta kunci tamunya ya, foreign key ya. Jadi ada primary key, kunci utamanya ya, dan juga kunci-kunci tamunya gitu ya. Nanti kita coba lihat di panduan praktikumnya ya. Nah, setelah kita menentukan entitas dan juga atributnya dan juga fungsinya ya, kita menentukan relasinya nih, hubungan antar entitas. Nah, misalkan kita tadi ya masih di Siakat ya. Nah, pasti kan ada entitas antara mahasiswa dengan dosen. Nah, kemudian kita melihat nih ada hubungan ya, hubungan yang terjadi antara dosen dan mahasiswa ya. Nah, hubungan di dalam akademik ya, karena namanya juga sistem informasi akademik ya. Jadi, di sini ada hubungan proses belajar mengajar ya, atau proses mengajar. Nah, sehingga proses belajar ini merupakan entitas baru. Ya. Nah, juga tadi ya, kita harus nentuin atributnya. Kunci tamu adalah field kunci utama pada tabel lain. Ya. Dan field tersebut digunakan juga pada tabel yang satunya lagi. Oke, kalau masih bingung, nanti kita akan praktikkan ya. Nah, misalkan NIM ini adalah kunci dari entitas mahasiswa ya, kayak tadi primary key ya, kunci NIM satu mahasiswa pasti berbeda-beda. Nah, nanti pada entitas mengajar juga ada atribut NIM-nya juga ya. Jadi kunci tamu nih, misalkan mengajar tadi ya, satu dosen mengajar banyak mahasiswa gitu kan ya. Nah, banyak mahasiswa ini pasti kan mahasiswa mempunyai NIM nih, ya kan? Nah, di NIM ini kalau misalkan tadi di entitas mahasiswa itu sebagai primary key ya. Nah, NIM ini di entitas yang lain atau di entitas mengajar, nah dia sebagai foreign key ya. Unik juga gitu ya. Tapi dia apa namanya? Adalah primary key dari entitas lain gitu ya. Tapi di entitas mengajar juga dibutuhkan gitu ya. Nah, namun karena mengajar itu eh, punya primary key juga ya, misalkan punya primary key ID mengajar gitu ya. Tapi yang NIM ini ya nggak bisa nih jadi primary key ya kan, sehingga kita jadikan eh sorry, sehingga kita jadikan atribut field kunci ya, foreign key dari entitas mengajar gitu ya. Maka keberadaan atribut NIM pada entitas mengajar disebut sebagai kunci tamu, ya kan? Karena tadi kalau misalkan jadi primary key atau kunci utamanya ya, nah ini kan NIM kan sangat berkaitan erat dengan mahasiswa ya. Sedangkan kalau yang mengajar ini juga pasti kita punya ID mengajar ya, biar tidak tertukar ya. Misalkan ID mengajar eh, dosen satu mengajar mata kuliah kalkulus misalkan ya kan. Nah, itu ID mengajarnya satu. Dosen B mengajar mengajar kalkulus dua gitu ya. Karena ada yang berbeda kan nama dosen satu dosen A, dua dosen B gitu kan. Tapi yang NIM ini eh, dia punyanya sih mahasiswa ya. Jadi ketika mengajar tadi, dia dijadikan kunci tamu atau foreign key. Nah, ini nih yang kadang kita harus tahu nih bagaimana menangkap ya, menganalisis ya mana yang sebagai kunci tamu, mana yang juga sebagai kunci utama gitu ya. Nah, jadi proses menentukan hubungan antar entitas sangat menentukan kualitas sistem basis data yang dirancang. Oke.
Nah, lalu kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Jadi setelah semua entitas dan atribut yang dibutuhkan terbentuk, nah kita harus menentukan derajat relasi antar entitas tersebut. Derajatnya itu apa? Derajatnya 1 ke 1, ya. 1 ke 1, satu mahasiswa ya kan mempunyai relasi misalkan eh, ke satu dosen gitu ya. Misalkan untuk bimbingan skripsi, misalkan bimbingan skripsi hanya boleh dibimbing oleh satu dosen misalkan gitu ya. Nah, berarti hubungannya satu mahasiswa hanya boleh dibimbing skripsinya oleh satu dosen. Lalu kemudian derajat 1 ke banyak. Ya, tadi satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa, gitu ya. Atau satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah dan sebaliknya. Sebaliknya itu misalkan banyak mahasiswa eh, diajar oleh satu dosen atau banyak ke banyak, ya kan? Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, gitu ya. Atau sebaliknya ya, banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Ya. Nah, tentunya ini harus hati-hati ya teman-teman ya untuk menentukan derajat relasi karena nantinya akan berhubungan dengan proses pengambilan atau query terhadap data ya. Jadi nanti kalau udah waktunya query atau mengambil proses apa meminta sebuah data gitu ya. Misalkan coba tampilkan data mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data gitu ya. Nah, kita eh, apa namanya tuliskan sintaksnya gitu ya. Nah, lalu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif, atribut yang tidak eh, apa non key ya. Jadi misalkan alamat gitu kan ya. Alamat misalkan saat beberapa dosen alamatnya di perumahan yang sama gitu ya. Itu kan tidak masalah ya, tidak bukan suatu apa namanya ya yang unik gitu ya dan lain sebagainya ya. Jadi kemampuan teman-teman untuk menganalisa ya di sini sangat dibutuhkan ya biar oke sorry izin cas dulu. Ya, jadi Bu awal-awal saya masih bingung ini gitu ya. Teman-teman bisa dengan mencari contoh-contoh sederhananya dulu ya. Jadi misalkan saya pengen tahu dari IRD tadi ya siakat seperti apa ya. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Ada contohnya nggak di buku ini? Saya juga dapat bukunya, cuman saya lupa kayaknya naruh di ruang meja kerja saya deh. Nah, jadi nggak saya bawa, lupa. Mungkin bisa di web berikutnya ya. Karena kebetulan saya pulang hujan kebetulan ya. Jadi tidak membawa banyak barang gitu ya. Oke, Oke, dari sini teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua nih? Langsung ke praktik. Di sini saya tidak mengabsen ya, tapi teman-teman di e-learning ya mungkin ada presensi ya. Kalau di saya kan tidak terlihat nih ya, mungkin di teman-teman ya ada eh, bagian presensi gitu ya. Nah, jangan lupa untuk diklik ya. Tampilan saya sama teman-teman kan mungkin berbeda ya untuk e-learningnya ya. Oke, lalu kita mulai ke panduan untuk praktik ya. Nah, sebenarnya tadi kan kita sudah tahu ya notasi atau simbol-simbol ya untuk membuat sebuah IRD ya. Nah, sebenarnya kita boleh pakai eh, apa namanya alat bantu apapun ya. Misalkan IRD Plus atau Draw.io gitu atau IRD gitu ya. Yang nanti juga buat tugas ya.
Boleh. Yang penting aplikasi tersebut gitu ya, ada notasi-notasi atau simbol-simbol yang teman-teman butuhkan. Oh ya, di sini kita nanti sampai jam 9 ya, insya Allah. Kalau teman-teman sudah paham, bisa jam 9 kurang gitu ya. Kita lihat dulu ya materinya ya. Gitu, ini membantu teman-teman yang belum mengupload tugas ya, atau masih ragu-ragu dalam mengerjakan tugas ya. Nah, untuk semakin yakin gitu ya, kalau pengerjaan teman-teman tuh sudah benar gitu ya. Sudah sesuai sama panduan ya, sesuai sama apa yang diminta pihak UT gitu ya. Karena untuk soal sendiri nih sama semua ya. Maksudnya bukan dari saya sendiri gitu ya yang ngide bikin soalnya gitu ya. Nah, sudah ada ketentuan masing-masing ya, sehingga harus dilaksanakan gitu ya. Kayak misalkan harus wajib membuat video tutorialnya gitu ya. Nah, karena itu permintaan dari UT, teman-teman harus mengerjakan ya, karena sebagai salah satu indikator ya, atau suatu tugas yang wajib untuk saya nilai, yang nantinya akan dilaporkan ke pihak pusatnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengumpulkan tugas video gitu ya, saya nggak bisa menilai gitu ya, otomatis di sistemnya akan nol gitu ya. Sayang banget ya teman-teman sudah mengorbankan waktu ya untuk bekerja sambil kuliah gitu ya. Tapi karena teman-teman lalai gitu ya, belum menyempatkan bikin video, nah jadi nol tuh ya. Saya juga tidak bisa membantu apa-apa kalau teman-teman tidak mengupload gitu ya. Oke, ini ya teman-teman ya, kurang lebih sama tadi untuk materinya ya, untuk tahapan-tahapannya. Nah, sebenarnya ada juga nih ya kan, yang notasinya seperti ini ya, yang simbolnya seperti ini entitasnya, ini atribut 1, 2, 3 gitu ya. Ada yang kayak gini. Kalau kalau yang ada apa kayak gini berarti ini nama entitasnya, ini nama atributnya ya. Nah, kemudian ada tadi ya relationship ya. Ada relationship lemah, ada relationship eh, biasa gitu ya. Oke. Kemudian ada atributnya ya. Atributnya, terus kemudian ada apa nih namanya? Multi value atribut ya. Kalau nilai atributnya lebih dari 1 gitu ya. Nah, kemudian ada kalau primary key tadi ya misalkan kayak name gitu ya. Nah, itu memakai garis yang ini ya, garis lurus ini ya. Oke. Nah, derived atribut ya, atribut turunan kan. Lalu di sini nih kode-kode untuk apa namanya? eh one to one gitu ya, one to many gitu ya. Ini memang ada ini sendiri ya teman-teman ya. Ketentuannya gitu ya. Jadi nggak bisa kita ngide gitu ya. Ngide buat bikin apa namanya relationship yang aneh bentuknya gitu ya. Kita ngikutin aja gitu ya. Tergantung juga sama eh, aplikasi yang kita pakai untuk membuatnya gitu ya. Misalkan di sini kita akan, oh ini ada studi kasus ya, ada studi kasus biar teman-teman lebih paham ya. Misalkan di sini sebuah rumah sakit, jadi kita diminta untuk menganalisis sebuah sistem basis data yang ada di rumah sakit gitu ya. Nah, di sini
eh, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Nah, setiap dokter itu pasti memiliki banyak pasien yang harus ditangani. Nah, sistemnya ya atau alurnya, pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi, kan, dengan menyerahkan data dirinya. Lalu data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter yang bersangkutan ya untuk diperiksa. Ya, jadi kita harus paham dulu nih alurnya seperti apa, alur data dari satu ke satunya lagi itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien ya. Bisa satu pasien punya dua dokter nih, misalkan satu eh, penyakit dalam gitu ya, satu lagi misalkan penyakit saraf gitu ya. Sehingga boleh sekali untuk satu pasien diperiksa oleh beberapa dokter. Nah, setelah pasien selesai diperiksa, nah, dokter ini akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, dari kasus ini kita kayak membayangkan nih ya, bagaimana alur datanya gitu ya. Nah, tentunya kita harus melakukan ya, entitasnya tuh apa saja sih yang dibutuhkan di studi kasus ini gitu ya. Nah, di sini ada 3 nih, ternyata ada dokter, pasien, sama administrator gitu ya. Kemudian kita nentuin nih atribut-atribut dan juga kuncinya ya. Nah, tahapan 2 menentukan atribut. Nah, di sini dalam kasus tidak dijelaskan atribut entitas secara rinci. Jadi, kita yang diminta untuk memperkirakan ya. Eh, nggak semua kasus itu dituliskan detail gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kita wajib apa ya? Mengira-ngira ya atau menganalisis gitu ya. Ini kira-kira eh, atributnya apa saja yang dimiliki gitu ya. Tapi juga bisa melihat dari apa namanya? Kondisi gitu ya. Misalkan di sini kondisi dokter. Nah, mungkin kalau tadi kalau misalkan dosen tuh NIDN gitu ya. Nah, ini dokter udah pakai ID dokter gitu ya, nomor ID-nya atau apa gitu ya. Dan pasti memiliki nama, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, spesialis ya, dan juga waktu kerjanya. Jadi ini tergantung sama eh, apa namanya? Tergantung sama teman-teman ya, tergantung sama teman-teman kasusnya seperti apa gitu ya. Nah, pasien juga ya ada ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, nomor handphone. Administrator juga ada ID admin, nama admin, dan juga waktu jaganya. Nah, setelah kita menentukan atribut-atributnya, nah kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta orange key-nya ya. Nah, jadi kita bisa memakai alat bantu menggunakan matriks ya, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan matriks relasi antar entitas. Ini buat alat bantu saja ya. Misalnya teman-teman sudah langsung jago gitu ya, tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, lalu di sini entitasnya apa saja gitu ya. Kita tuliskan nih ya, sesuai dengan kasusnya apa. Di sini eh, dokter ya, relasinya apa nih dokter sama dokter ya. Di rumah sakit tersebut nggak ada nih relasi dokter antara dokter gitu ya. Nah, terus dokter bersama pasien ya. Jadi ada nih relasinya. Dokter memeriksa pasien ya. Itu cara membacanya ya. Nah, kemudian di sini ada dokter dengan administrator ya.
administrator menyimpan data dokter gitu ya, atau sebaliknya. Pasien pasti diperiksa oleh dokter. Nah, sama pasien tidak ada relasinya ya. Nah, kemudian pasien mendaftar melalui administrator ya. Jadi ada. Gitu juga dengan administrator nih. Administrator menyerahkan data dokter, administrator melayani pasien. Nah, jadi ini matriks untuk membantu teman-teman menentukan apa ini relasinya. Kalau nggak ada relasi, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, cara membacanya nih teman-teman ya, boleh kayak tadi ya, dari kanan ke kiri ke kanan atau kanan ke kiri, nggak masalah ya. Nah, setelah terbentuk relasinya, kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Kayak tadi ya, kita nentuin nih, apa ya relasinya ya, apakah satu ke satu ya, apakah satu ke banyak, ataukah banyak ke banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan contohnya di sini kita analisis nih, kalau di rumah sakit itu banyak dokter yang memiliki banyak pasien. Nah, banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Nah, banyak administrator menyerahkan data banyak ke banyak dokter gitu ya. Dan lain seterusnya ya, disesuaikan dengan case-nya ya. Nah, terus kita bisa ringkas nih, dokter dengan pasien itu banyak ke banyak, ya kan? Sorry, banyak banyak ke banyak. Nah, ini juga banyak ke banyak ya, dan seterusnya ya. Tadi satu ke satu tuh misalkan kayak tadi ini, eh, satu mahasiswa hanya boleh dibimbing oleh satu dosen gitu ya. Banyak ke banyak ya tadi ini, banyak dokter memiliki banyak pasien. Kalau one to many atau satu ke banyak, satu mahasiswa gitu ya mengambil beberapa mata kuliah gitu ya. Nah, jadi boleh pakai ini M biar nggak lupa ya. Many ke many gitu ya. Nah, jadi di sini nih ya, kita tadi kalau yang pakai segi 4 itu adalah entitas ya. Di sini ada entitas dokter, entitas administrator, ya, entitas pasien, ya. Ini relasinya nih, ya, relasinya ngapain nih, ya kan? Bacanya boleh dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya. Nah, kalau yang ini atributnya nih ya, atribut yang dimiliki oleh suatu entitas. Nah, ini tadi one to many, many to many gitu ya, teman-teman harus bisa nih. Kalau yang begini nih, berarti banyak ya, banyak ke banyak. Ini ya tandanya ya, banyak ke banyak, kan? Dan lain sebagainya. Nah, hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap ya. Jadi misalnya teman-teman disuruh menganalisis ya, eh, misalkan pola ini dilihat oleh orang lain gitu ya. Nah, pasti mudah cara ngebacanya ya. Kalau misalkan paham relasi itu seperti apa ya, dinotasikan apa, eh, entitas juga seperti itu gitu ya. Oke, lalu kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut yang non-key ya. Oke, di sini jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Kayak misalnya ini dokter admin ya kan, punya ID data, daftar punya ID daftar gitu ya, ID pasien. Kan ini kalau yang di garis lurusin itu dia adalah primary key. Nah,
Kasusnya sekarang kalau perguruan tinggi ya, hampir sama ya teman-teman ya. Eh, kita nentuin dulu ya kan, berarti kalau di perguruan tinggi ada mahasiswa, dosen, sama mata kuliah. Kemudian kita tentuin nih atributnya nih ya, mahasiswa mempunyai NIM, nama, dan sebagainya. Mata kuliah pasti punya kode mata kuliah ya, juga nama mata kuliah. Nah, dosen punya nomor induk dosen, nama dosen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita tentu ini kunci utamanya juga foreign key-nya gitu ya. Ini juga tadi ya yang sudah saya ajari boleh dari entitas kiri ke kanan dulu atau sebaliknya. Kemudian kita nentuin derajatnya ya, one to many, one to one ya di sini. Ini ya, jika relasi dari setiap entitas memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas. Dan atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Registrasi, registrasi MK. Di registrasi juga registrasi MK. Di sini ada primary key ya, atributnya adalah NIM dan juga kode mata kuliah. Oh, sudah. Nah, di sini tadi ya, video tersebut harus menampilkan identitas, lalu langkah-langkahnya tadi ya, dan desain aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktiknya dan juga penutup ya. Jadi harus dicoba ya. Jangan coba-coba untuk ngambil video orang lain ya. Lalu teman-teman edit ya, itu nggak boleh ya. Oke, langsung bisa dicontohkan saja ya. Misalkan teman-teman boleh pakai draw.io gitu ya. Atau ERD Plus juga nggak masalah ya teman-teman ya. Sorry. Nah, ini contohnya pakai draw.io gitu ya. Kita bikin diagram yang baru. Di sini teman-teman mau bikin apa nih gitu ya. Kan mau blank aja gitu ya. Cuman ini karena online ya, pasti terkendala sama sinyal gitu ya. Tapi kalau ada yang offline-nya juga nggak masalah ya. Nah, ini kan ada simbol-simbolnya ya, teman-teman bisa mainkan simbolnya ya kan. Ini, ini ya, tinggal di klik aja ya ini ya. Nah, jadi di sini memang teman-teman harus mencoba sendiri ya. Kalau cuma memperhatikan tanpa dicoba gitu ya, teman-teman nggak akan tahu nih gitu ya, seperti apa. Atau kalau yang di modul pakai apa? Ya, ID juga boleh ya. Ya, IRD Plus. Harus login dulu ya. Nanti kita coba. Yang penting teman-teman itu hafal notasinya gitu ya. Hafal simbol-simbolnya. Biasanya akan lebih mudah. Ini kalau, nah ini nggak terbatas segini aja ya. Tapi kalau teman-teman tarik, dia akan mengikuti apa namanya lebarnya ya. Kalau di sini misalkan atribut ini atribut mahasiswa gitu ya. Di sini misalkan tadi relasi dengan dosennya apa. Teman nanti bisa, sorry bukan relasi, ini yang relasi, ini yang misalkan tadi dosen. Satu mahasiswa hanya diajar oleh satu dosen misalkan.
Ini kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, bisa lihat ini ya, contoh di YouTube-nya ya. Pelan-pelan aja kalau memang teman-teman merasanya kok susah ya kalau baca apa namanya modul gitu ya. Nah, coba pakai video gitu ya. Nggak masalah ya, selama teman-teman eh dalam pengerjaan nanti tugas tuh jujur ya. Nggak boleh pakai videonya orang lain gitu ya, terus di aku atau di ibaratkan itu punya saya gitu ya, itu nggak boleh. Memang ada beberapa yang sudah saya nilai ya, yang sudah mengumpulkan. Lalu yang belum eh, tunggu ya. Nah, pasti akan sebelum UTS ya, atau sebelum nanti ke sesi berikutnya atau aktivitas belajar berikutnya, eh, pasti saya akan koreksi ya. Nah, untuk misalkan teman-teman ada revisi dari saya dan teman-teman sudah melakukan revisi, boleh banget dikirim ulang ya. Dikirim ulang revisi atau hasil pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini saya izin off kamera dulu sebentar ya, biar apa namanya eh, sinyalnya ya kayaknya ya. Dan juga saya sedang ngecas ya, agar lebih optimal ya. Nah, nanti saya buka lagi kalau udah, karena di saya panas ininya. Oh ya, untuk absen ya, eh, di akun e-learningnya teman-teman, apakah ada apa sih namanya fitur ya untuk absen? Saya nggak tahu nih, mungkin tampilan eh, mahasiswa dan dosen mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Oh, nggak apa-apa, kalau misalkan tidak bisa on mic ya, boleh typing gitu ya. Tapi kalau dari saya sendiri, ya saya mendokumentasikan dengan merekam ini ya, merekam eh webnya ya, dan juga saya ambil dokumentasi tadi untuk di awal, di pertengahan, dan juga di akhir. Nanti akan saya foto gitu ya. Kalau dari foto kan terlihat nih siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir gitu kan. Oh, belum ada bagian untuk absen di e-learning ya. Oke, mungkin nanti akan saya tanyakan ya ke bagian UT-nya ya. Untuk absensi ini apakah saya yang membuat atau memang dari UT-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita belajar normalisasi ya teman-teman ya. Ini nanti juga bisa saya tambahkan untuk video pembelajaran ya, untuk tambahan ya, biar teman-teman apa namanya gampang untuk membayangkan gitu ya, membayangkan bagaimana datanya gitu ya. Cuma memang mohon maaf saya belum sempat masukin ya. Karena normalisasi data ya. Jadi ini nggak terlalu banyak ya, 12 slide aja. Nah, normalisasi merupakan teknik dalam membangun logical design ya, sebuah basis data. Ya, atau teknik mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik ya. Dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standarnya ya. Bentar. Nah, normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu relasi atau tabel yang memiliki masalah tertentu ke dalam dua buah tabel atau lebih untuk menghilangkan atau meminimalisir masalah tersebut. Nah, masalah yang dimaksud sering disebut dengan anomali ya, teman-teman ya.
Oke. Nah, cara garis besar normalisasi itu dapat diuraikan ya, atau data dapat diuraikan dengan dalam bentuk tabel ya. Kemudian kita analisis nih, ya kan, dengan beberapa persyaratannya. Nah, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka dapat kita pecah ya. Jadi beberapa tabel yang lebih sederhana, gitu ya. Oke, nih jadi ada tahapan-tahapan ya teman-teman ya. Eh, sorry. Sebelum kita masuk ke tahapan, kita harus tahu dulu nih bagaimana proses normalisasinya gitu ya. Nah, cara garis besar proses normalisasi, ini tadi ya, sorry, anomali maksud saya ya. Jadi yang pertama adalah anomali update ya, atau update anomali gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini eh, error ya atau kesalahan yang terjadi akibat adanya update tuple atau record dari sebuah tabel. Nah, anomali ini terjadi karena adanya redundansi data. Bila ingin melakukan perubahan data, maka data yang sama ya harus dilakukan perubahan. Jika tidak, maka terjadi inkonsistensi data. Ya, jadi nggak konsisten datanya. Tabel 4 satu baris 2 tuh mana ya? Ini kayaknya dari buku ya. Ya, mungkin teman-teman bisa sambil buka bukunya ya. Buku modul yang sudah dibagikan sama UT ya. Atau di RBV ya. Di RBV UT ya. Ruang baca virtual ya. Oh, ini teman-teman harus username passwordnya dari pakai SSO ya. Bentar. Ya, saya lupa passwordnya ya. Pokoknya teman-teman baca juga ya di RBV ya, ruang baca virtual untuk full bukunya ya. Kalau misalkan bukunya belum sampai ya, karena balik lagi untuk mahasiswa UT tuh dari Sabang sampai Merauke ya, banyak sekali. Jadi mungkin untuk pengiriman bukunya ya, itu akan dilakukan secara bertahap, gitu ya. Oke, sorry. Oh, ke close ya tadi ya, sorry ya. Nah, mana ya? Saya lihat di sini lagi aja deh ya. Nah, kita sempat ya. Jadi eh, satu minggu kan langsung dua aktivitas ya yang terbuka ya. Jadi di sini teman-teman belajarnya ya lebih giat lagi, lebih cari-cari waktu untuk bisa baca-baca gitu ya atau lihat video tutorialnya gitu ya. Jadi tahapannya pertama bentuknya tidak normal nih ya kan. Di sini ada contohnya nggak betul-betul normal. Nah, di sini nih ya bentuk tidak normal ya. Misalkan tanggal 7, misalkan tanggal berapa? 29 bulan 10 2025. Nah, di sini jatuh temponya sekian, ini kodenya sekian, nama suppliernya sekian, kode barang. Nah, mungkin maksudnya si pembuat tabel ini maksudnya di tanggal segini gitu ya. Nah, itu ada 3 barang nih ya kan. 3 barang.
Nah, kemudian masing-masing barang kan pasti harganya berbeda-beda gitu ya. Di sini totalnya gitu ya. Nah, kalau ini di basis data ya, dia tidak normal ya, anormalis ya. Jadi tugasnya teman-teman ya, data atau tabel yang belum normal dinormalisasikan gitu ya. Makanya di sini ada bentuk tidak normal nih, ya kan? Lalu tahap pertama ya, teman-teman harus bisa menghilangkan perulangan grupnya ya. Oke. Nah, menghilangkan perulangan grupnya. Nah, setelah tadi menghilangkan perulangan grupnya, barulah dinamakan ya bentuk normal pertama atau 1NF gitu ya. Lalu setelah terbentuk 1NF tadi, kita cek lagi nih, oh ternyata ada tabel yang saling bergantung ya. Nah, bergantungan ini sebagian gitu ya. Nah, maka kita hilangkan dulu nih ya ketergantungan sebagian tersebut. Tergantungan bentuk normal pertama ya kan, dihilangkan ketergantungannya, maka dia akan membentuk bentuk normal kedua, 2NF gitu ya. Kemudian kita cek lagi nih, apakah dia memiliki ketergantungan transitif ya. Artinya di buku sudah dijelaskan kayaknya ya, untuk ketergantungan sebagian itu seperti apa, transitif seperti apa gitu ya. Lalu ke 2NF ya. Sebenarnya ini bisa sampai bentuk normal kelima ya. Tapi dilihat lagi ke eh, datanya teman-teman nih. Biasanya ada yang cukup sampai normal kedua ya. Terus setelah dilihat ini tidak ada ketergantungan yang lain gitu ya. Nah, jadinya cukup sampai 2NF. Tapi ada juga nih mungkin terlalu ribet ya, terlalu rumit gitu ya. Sehingga bisa sampai normalisasi yang kelima ya. Jadi nggak harus saklek harus sampai ke 5 gitu ya. Dilihat lagi apa namanya datanya tadi sudah membentuk normal apa belum gitu ya. Kalau memang belum, ini ya langkah-langkahnya kita cek apakah ada ketergantungan dan lain sebagainya. Nah, mungkin contoh yang mudah dulu ya. Di sini kayak tadi ya, kita kita membuat faktur pembelian nih ya kan. Kodenya masing-masing, barangnya masing-masing, jumlah sekian, harga sekian, totalnya sekian, ya kan? Nah, kebetulan yang adminnya ini ya, dari faktur disuruh bikin basis datanya gitu ya, bikin tabel ya. Nah, yang bersangkutan bikin tabelnya kayak gini. Mungkin maksudnya kita kan di tanggal segini, barangnya apa saja gitu ya. Itu, tapi di sini nggak normal dan teman-teman harus menormalkan. Nah, di sini dengan memisah-misahkan data pada field-field yang tepat dan bernilai atomik atau bernilai tunggal ya. Nah, seluruh record harus lengkap adanya. Ya udah kita lengkapin walaupun ini maksudnya tuh sama ya. Berarti ini juga harus kita lengkapin nih tanggal 7 bulan 3 2019 dan jatuh temponya samain gitu ya. Suppliernya juga samain, nama suppliernya samain. Ini totalnya juga berapa ya dikali 10 kali apa nih 200.000 ya 2 juta misalkan ya jadi 2 juta totalnya satu berapa nih 1.400.000 ya 1.400.000 ini totalnya berapa ya nah ini nih ya kan jadi bentuk normal pertamanya ya udah kita samain aja ya tanggalnya jatuh temponya kode suppliernya nama suppliernya juga ya setelah sudah kita cek nih apakah ada ketergantungan gitu ya. Nah, ketergantungannya contohnya di sini normal kedua ya.
mencari kunci-kunci field yang dapat dipakai sebagai patokan dalam pencarian dan sifatnya unik, gitu ya. Nah, kalau dari faktur tersebut ya, kita dapat kuncinya itu di nomor faktur, ya kan? Nomor faktur mana nih? Ada nggak? Nah, ini nomor faktur, kode suppliernya dan juga kode barangnya ya. Kan berarti ada data yang bisa kita ambil ya sebagai kuncinya ya. Jadi di sini kita punya nomor faktur nih, ya kan? Nomor faktur, sorry. Tabel faktur ya. Ada nomor fakturnya, tanggalnya berapa, jatuh temponya berapa, kode suppliernya berapa. Terus ada tabel supplier nih. Suppliernya kan mungkin lebih dari satu ya. Nah, pasti kan setiap supplier punya kodenya, ya kan? Jadi yang di sini tuh kita bisa ambil atau kita pisah-pisah ya. Pisah-pisahnya tuh apa maksudnya? Di sini ada informasi tentang supplier ya. Ada kode supplier, nama supplier. Nah, kenapa nggak kita jadikan satu tabel ya? Nah, tabel yang berhubungan gitu ya. Nah, ini tabel barang suppliernya tadi ya kan? Nah, ini ada kode barang, ada nama barang nih, ya kan? Nah, berarti kita bisa bikin tabel barang, ya. Dan seterusnya ya, ini balik lagi tergantung studi kasusnya ya. Nah, untuk lebih mahir, mungkin teman-teman bisa cari contoh lain gitu ya, untuk eh, bentuk normalisasi ataupun tadi untuk cara menggambar IRD-nya gitu ya. Di YouTube boleh, di TikTok boleh gitu ya. Di paper ya atau di jurnal nasional gitu ya juga boleh ya teman-teman. Jadi semakin teman-teman mempunyai banyak contoh gitu ya, dan teman-teman nggak akan bingung gitu ya. Jadi untuk normal kedua ya bentuknya adalah seperti ini. Kita di sini nih dari tabel ini kita bisa ngambil ya, kita bisa membuat tabel baru, kode barang, nama barang, harga ya. Ini jadi eh, tabel barang. Ada kode supplier sama nama supplier nih. Ya, berarti kita bisa buat tabel supplier. Nah, ini yang tabel faktur, misalkan kayak di kwitansi ya. Di kwitansi kan mungkin ada nomor kwitansinya, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Ya, nah, kita masukin sebagai tabel faktur. Nah, normal ketiga juga sama ya teman-teman ya. Nah, misalkan udah kayak gini ya kan. Nah, kita bentuk normal ketiganya nih ya kan. Nah, syaratnya setiap tabel tidak mempunyai field yang tergantung sama transitifnya ya. Harus bergantung penuh pada kunci utama ya. Harus dalam satu tabel tersebut harus bergantung pada kunci utama. Nah, misalkan ini nih ya kan kuncinya, kalau ini kan sorry, kok kursor saya agak susah ya. Udah. Nah, di sini ya kode barang ya. Kode barang atau primary key-nya ini dari barang, ya kan? eh Memuat informasi ya, pasti bergantung sekali ya dengan kode barang. Nama barang sangat bergantung sekali dengan kode barang ya teman-teman ya. Karena ketika nama barangnya lain, kode barangnya juga bisa lain gitu kan. Nah, kemudian suppliernya juga udah sesuai ya teman-teman ya. Ini bergantung penuh, nama supplier bergantung penuh pada kode suppliernya. Nah, ini kan tadi tabelnya tuh masih digabung gitu ya.
kita cek lagi nih ya kan. Nomor faktur ya kan, itu data apa saja ya yang saling bergantung ya. Kalau nggak ada itu ya kan, nggak ada, pasti susah identifikasinya ya. Misalkan tadi fakturnya ada tanggal, jatuh tempo, kode barang, kode supplier ya, totalnya ya. Kalau misalkan nggak ada nomor apa nih nomor fakturnya gitu ya, pasti bingung nih karena mungkin transaksinya saat itu di tanggal sekian eh, apa namanya ada yang sama nih yang untuk kode suppliernya dan juga total fakturnya ya. Jadi misalkan di sini customer pertama ya kan nomor fakturnya 111 ya. Tanggalnya sekian, jatuh tempo sekian, kodenya sekian, total sekian. Lalu 5 menit berikutnya gitu ya. Ada yang serupa gitu ya, tanggalnya sama, jatuh tempo sama, kode suppliernya sama, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini sangat berkaitan dengan nomor fakturnya. Gitu juga dengan tabel transaksi ya teman-teman ya. Nomor fakturnya, kode barangnya, dan juga jumlahnya. Jadi di sini terdapat 4 tabel sesuai dengan bentuk 3NF yang telah didapatkan ya. Jadi ada 4 tabel ya. Di sini sudah tidak ada ketergantungan ke yang lain gitu ya. Terus sudah rapi ya datanya ya. Jadi di sini hanya sampai bentuk 3NF. Kalau misalkan dua udah normal ya nggak apa-apa. Berarti dia sampai bentuk 2 normal F. Oke, selamat belajar. Teman-teman, dari dasarnya dulu aja ya. Teman-teman pahami dasar-dasarnya dulu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung gitu ya. Ini kan kalau di e-learning kan hanya slide per set ya. Nah, teman-teman bisa coba akses bukunya gitu ya. Oke, sebentar. Saya kalau nggak salah tahun lalu ada deh PDF-nya. Sebentar ya. Karena ternyata sesi yang di semester berikutnya itu ya di e-learning ternyata tidak terrecord ya. Maksudnya ketika ada semester baru, dapat mata kuliah dan kelas yang baru gitu ya. Nah, historinya tuh tidak bisa kita tracking ya. Jadi memang kitanya yang dosennya ya, maksudnya ya dosennya harus menyimpan data-data dulu sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin yang IRD ini ya, saya ada materi juga sebentar ya, saya share lagi. Nah, ini ya contohnya ya teman-teman ya, tadi ada relationship atribut ya. Ini ada atribut simple gitu ya, atribut komposit. Karena tadi dari PowerPoint yang ada di e-learning ya, mungkin hanya sekilas saja gitu ya, teman-teman tidak eh, dijelaskan secara rinci gitu ya. Nah, atribut simple ya berarti atribut yang tidak dapat dibagi ya ke beberapa bagian. Ini kita balik lagi ke IRD ya, karena tadi saya lihat ada yang baru join juga ya. Alhamdulillah ada 8 ya. Tadi sebelumnya 6 apa 7 gitu ya. Nah, kalau yang
atribut komposit tadi yang bisa dibagi lagi ya ke dalam beberapa bagian. Nah, contohnya apa? Contohnya alamat, teman-teman. Alamat itu kan lengkapnya ya. Kalau biasanya kita di Shopee, Tokopedia kan kita kasih alamat lengkap nih. Jalan bla 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 bla, kecamatan bla 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 bla, kota bla bla bla, provinsi apa gitu ya. Nah, kalau memang atribut alamat yang lengkap detail itu memang dibutuhkan ya dalam suatu sistem, teman-teman juga bisa membaginya ya, apa namanya, dengan istilah atribut komposit ya. Jadi atributnya itu dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Lalu ada atribut single value ya. Nah, berarti dia memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Ada multi value atribut ya. Tadi kalau nggak salah ada ya kata-katanya. Nah, itu adalah atribut yang dapat diisi lebih dari satu nilai, tapi jelas jenisnya sama. Misalkan teman-teman punya handphone dua ya. Nah, pastinya teman-teman punya dua nomor handphone, ya nomor telepon ya. Jenisnya sama ya, jenisnya sama tetap nomor telepon gitu ya. Nah, teman-teman bisa setting ya nomor telepon sebagai multi value atribut. Alamat juga sama ya. Bisa lebih dari satu ya untuk alamat. Nah, kemudian atribut turunan, nah itu berasal dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Misalkan tadi atribut tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir kan pasti kan kita bisa apa sih namanya? Bisa mengira-ngira ya. Ini mahasiswa umurnya berapa gitu ya. Nah, terus teman-teman itu sistemnya tuh wajib menampilkan ya umur dari si atribut apa di misalkan di sini mahasiswa gitu ya, wajib mencantumkan umur mahasiswa gitu ya. Teman-teman bisa bikin umur gitu ya. Nah, karena ini umur ini kan diperoleh dari pengolahan dari atribut tanggal lahir gitu ya. Tapi masih berhubungan sama-sama bisa untuk menentukan umur gitu ya. Lalu atribut key ya tadi ya untuk jadikan kunci. Jadi sini ini contohnya nih atribut composite ya. Komposit ya. Nanti atribut dapat dibagi-bagi. Misalkan alamat nih, alamat kita bagi lagi nih. Dia alamatnya ada provinsi, kota, negara. Itu namanya atribut komposit ya. Kemudian multi value tadi ya yang pakai garis apa? Di garis dua begini ya. Itu nomor handphone ya. Misalkan anak zaman now nih kalau handphone pasti lebih dari satu gitu ya. Nah, masing-masing handphone pasti punya nomor handphonenya. Kalau memang itu diperlukan gitu ya, boleh dimasukin ya. Baik lagi ke kebutuhan datanya gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada yang apa menggunakan atribut turunan, atribut key, atribut multi value, atribut gitu ya. Nah, ini umur ya. Umur itu didapatkan dari tanggal lahir ya. Tanggal lahir 1 bulan 1 tahun 2000 gitu ya. Berarti sekarang umurnya 25 tahun. Terus ini nih yang key atribut ya. Tadi ya, atribut yang dapat dijadikan kunci untuk mencari data dalam relasi. Primary key-nya ya. Jadi di garis bawahi. Tadi derajat relasi ada one to one gitu ya. One to many. Atau juga ada yang menyebutnya derajat 1 atau unary degree. Ada yang kalau derajat 2 berarti binary degree. Kalau 3 berarti eh, melibatkan lebih dari dua himpunan entitas. Ini ya, mata kuliah prasyarat ya. Satu mata kuliah mempunyai banyak prasyarat ya.
misalkan prasyarat teman-teman mengambil proyek perangkat lunak misalkan ya. Nah, syaratnya teman-teman tentu harus eh, mengambil mata kuliah tentang pemrograman dulu nih gitu ya. Prasyaratnya sebelum ngambil pastikan nilai mata kuliah pada hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut ya, kayak kalkulus atau mungkin juga pemrograman atau machine learning gitu ya. Nah, kita harus dipenuhi dulu, udah ngambil gitu ya sebelum ngambil mata kuliah ini. Ini bisa ya, tadi ya sudah saya jelaskan ya. Nah, ini derajat 3 nih, lebih dari 2 himpunan entitas ya kan. Nah, tadi sudah ya pemetaan relasi ya, one to many ya, many to one, many to many. Boleh satu-satu gitu ya. Satu ke M ke satu, M ke N ya. Ini biar nggak sama-sama M ya, jadi M to N gitu ya. Atau tadi kalau misalkan di aplikasi gitu ya, di IRD ada notasi yang itu mencerminkan apa gitu ya, bisa dipakai sama teman-teman. Nah, ini ada kunci ya kan. Kunci itu untuk membedakan suatu entitas di dalam himpunan entitas yang lain. Ada 3 macamnya nih, ada super key, ya, ada kandidat key, ada primary key, ya kan? Nah, super key ini kumpulan atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi yang unik. Nah, misalkan di sini ya, mahasiswa nih, ya kan, dia bisa lebih dari satu atribut ya untuk me, apa, me- membuat super key ya, teman-teman. Misalkan mahasiswa nih bisa NIM, kan nama mahasiswa, NIM mahasiswa, NIM mahasiswa, alamat mahasiswa, boleh NIM nama mahasiswa, alamat tanggal lahir. Kandidat key-nya adalah kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Tadi ya, misalkan di sini nih, nama, alamat mahasiswa, NIM, NIM di apa namanya di entitas misalkan mata kuliah gitu ya, itu bisa dijadikan kandidat key. Primary key ya jelas tadi ya, NIM ya. Nah, kemudian ada tadi ya, weak entity D. Weak entity itu adalah suatu entitas di mana keberadaan dari entity tersebut bergantung dari keberadaan entitas lainnya. Eh, Entitas yang merupakan induknya disebut identifying owner dan relationship-nya disebut dengan identifying relationship. Weak entity selalu mempunyai total participation constraint dengan identifying owner-nya. Contohnya entity tanggungan keberadaannya bergantung pada karyawannya. Ya, kan karyawan memiliki tanggungan gitu ya. Kalau memang karyawan ini nggak mempunyai tanggungan gitu kan ya. Nah, ini kan nggak tercipta si entitas tanggungan ya kan. Kalau misalkan enggak Bu, karyawan saya eh, tidak memiliki tanggungan gitu ya. Berarti yang ini tuh nggak perlu ya, memiliki tanggungannya nggak perlu. Karena kalau misalnya karyawan yang memang nggak ada tanggungan ya, nah berarti tidak ada si tanggungan ini ya. Lalu, oh ini contoh pembuatannya ya, kalau pakai ISIS hierarkis. Jadi untuk gambar sebenarnya bebas ya, boleh draw.io, boleh eh
apa tadi RD Plus ya atau lainnya gitu ya. Oke, teman-teman, saya harapkan teman-teman ini ya sudah mulai nyicil membuat apa namanya sketsanya ya. Misalkan di kertas dulu gitu ya, baru nanti di foto gitu ya. Terus buat bikin videonya gitu ya. Biasanya kalau bikin video harus ada persiapannya gitu ya, naskahnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa siapkan. Oke, teman-teman, gimana? Insya Allah bisa ya untuk praktiknya ya. Tinggal drag and drop sih sebenarnya ya, teman-teman ya. Kalau mau coret-coretan tadi, coret-coretan yang seperti mana ya tadi ya. Nah, kayak gini dulu nggak apa-apa ya, coret-coretannya ya. Oke, setelah saya izin dokumentasi dulu ya untuk di pertengahan sesi. Nah, mungkin PR saya nanti ya, karena kebetulan normalisasi itu belum jadi tugas ya. Nanti saya akan bagikan video ya. Jadi mempermudah teman-teman ketika membaca sebuah modul gitu ya, masih bingung gitu ya. Nah, bisa dengan video ya. Jadi nggak ada alasan teman-teman nggak belajar ya. Tinggal bagaimana teman-teman membagi waktu ya antara bekerja di pagi sampai sore, malamnya belajar untuk kuliah ya. Oke teman-teman, kalau saya kecepatan bilang ya. Oke, untuk yang absen nanti saya akan konfirmasi lagi ya ke pihak UT-nya. Apakah saya yang buat atau ternyata kelas saya lupa nggak dibuatin gitu ya. Karena memang kelas dari UT tuh banyak sekali ya teman-teman ya. Bentar, kita cek dari UT-nya aja ya. Oh, berarti ya, nah ini mungkin nanti mulai dari SQL ya. Oke, kalau memang nggak ada yang ditanyakan ya, karena mungkin teman-teman juga belum ini ya, apa namanya, belum kepikiran ya menanya apa gitu ya. Nggak masalah ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu didiskusikan gitu ya, boleh didiskusi ya atau lewat chat ya. Kalau mungkin memungkinkan gitu ya, eh, kalau lewat diskusi mungkin saya mungkin bisa kelewat gitu ya, karena kalau diskusi sebelumnya gitu ya, eh, harus kurang lagi nih ya, kira-kira ada diskusi yang belum saya jawab atau tidak gitu ya. Mungkin kalau apa namanya, chat ya, chat yang ada di ini boleh gitu ya. Nah, ini pun kalau online ternyata bisa gitu ya. Misalkan teman-teman mau offline aja deh, apa namanya, aplikasinya gitu ya. Sehingga kalau saya lagi di daerah tanpa kuota ya, tanpa jaringan yang bagus, saya bisa
secara offline gitu ya. Boleh-boleh aja ya teman-teman ya. Tinggal coba dicari kira-kira aplikasi apa yang bisa membantu kita untuk menggambar diagram IRD-nya. Gitu. Oke, kalau sudah ini, oh Anis Saputri typing. Ya boleh ya teman-teman ya kalau nggak bisa on kamera ya, karena saya memahami teman-teman belajarnya nyambi kerja gitu ya, mencuri-curi waktu gitu ya. Boleh. Oh, nggak jadi apa-apa. Ya. Cuma memang saya lebih aktifnya ya di weekend ya, Sabtu Minggu ya untuk teman-teman. Jadi mohon maaf kalau memang di hari biasa ya, saya sedikit agak slow respon ya, karena memang eh, sama seperti teman-teman, saya juga membagi waktu gitu ya untuk di home base, dosen home base maupun di tutor UT gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman, semuanya pasti akan saya reply diskusinya dan juga akan saya nilai tugasnya ya teman-teman ya. Eh, Selama itu masih dalam masa proses penilaian gitu ya, nggak mungkin saya nilai kalau teman-teman udah UTS gitu ya, baru saya kasih feedback, kasih nilai ya. Itu nggak mungkin. Jadi selama masih tutonnya berlangsung gitu ya, nah dari kami juga eh, wajib untuk memberikan feedback ya atau apa respon ya dari setiap tugas maupun eh, ini apa diskusi teman-teman. Teman-teman juga boleh misalkan ternyata hari ini apa kemarin ngumpulin tugasnya mungkin ada yang terlewat gitu ya. Teman-teman boleh mengirimkan kembali ya revisian yang terbaru gitu ya. Selama itu masih di rentang pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas kalau nggak salah ditutup Senin jam 3 sore ya kalau nggak salah ya. Nanti tolong dicek kembali. Jadi pastikan teman-teman itu sebelum hari Senin jam 3 sore gitu ya sudah terupload ya. Jadi saya nggak saklek kayak misalkan udah kamu udah sekali ngirim nilainya segitu gitu ya. Bisa kalau teman-teman ngerasa udah sadar nih kesalahannya kurang bagian apa, teman-teman boleh mengirimkan kembali. Nanti yang tadinya mungkin di awal saya nilainya kurang maksimal ya, karena baik lagi ada indikator-indikator yang harus saya lihat nih teman-teman sudah mencapai indikator tersebut atau belum gitu ya. Kalau memang di jawaban kok ada yang miss atau belum sesuai gitu ya, saya sesuaikan lagi nilainya. Tapi kalau udah dilengkapin pasti akan mengalami kenaikan nilai gitu ya. Karena eh, teman-teman sudah revisi atau menyadari kekurangan video atau tugasnya gitu ya. Yang penting teman-teman tetap semangat ya. Eh, ini baru di sesi berapa nih? 7 ya. Minggu depan 8 9 ya, 10 11 ya. Emang struggle-nya di praktek seperti itu teman-teman ya. Kalian harus mempraktikkan apa yang disampaikan oleh UT-nya ya untuk tugasnya ya. Oke, kalau memang tidak ada ini ya, apa namanya, tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri dulu ya. Karena kalau semakin larut ya, mungkin teman-teman semakin ngantuk atau mungkin jadi nggak fokus gitu ya. Saya izin untuk dokumentasi dulu ya, teman-teman. Bentar ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa akhiri. Saya izin untuk
mematikan rekaman ya. Stop recording dulu. Nah,